Hai, Sarah. Aku akan membacakan cerita tentang Robin. Dengan judul seperti ini, orang tuaku mengirim pesan grup 3 hari sebelum Natal. Menurut kami, sebaiknya Robin tidak datang ke pesta kami. Kakak perempuan, kakak laki-laki, dan bahkan bibiku bereaksi dengan mengacungkan jempol. Jadi, aku mengetik, bagus, tapi kamu juga tidak akan melihatku. Baiklah, ayo, namaku Robin. 34 tahun, lajang. Aku sedang duduk santai di sofa, menonton acara TV yang tak terduga, ketika ponselku bergetar. Notifikasinya menampilkan pesan di grup obrolan keluarga kami yang berisi ibu, ayah, 2 adik laki-lakiku, Jake dan Matt, adik perempuanku Emma, plus bibi Linda dan paman Steve. Kami menggunakannya untuk berbagi kabar, merencanakan acara kumpul-kumpul, dan bertukar resep. Kebanyakan pesan itu dari ibu. Hai, semuanya. Sekadar konfirmasi bahwa pesta Natal kami akan diadakan di rumah kami, seperti yang sudah kita bahas. Tak sabar bertemu kalian semua. Tapi, menurut kami, lebih baik Robin tidak datang ke pesta Natal kami. Aku menatap layar ponselku. Apa-apaan ini? Aku membacanya 3 kali untuk memastikan aku tidak berhalusinasi. Tidak. Ibu baru saja membatalkan undanganku dari Natal di grup obrolan keluarga, agar semua orang tahu. Bagian terburuknya, Jake, Matt, dan Emma semuanya memberi acungan jempol. Bahkan bibi Linde pun suka pesannya. Tidak ada yang bertanya kenapa. Tidak ada yang bertanya, tunggu, ada apa? Tidak ada. Tangan saya gemetar saat mengetik dan menghapus sekitar 5 balasan berbeda. Pertama, saya ingin menulis, kalian semua bajingan tak tahu terima kasih, tetapi saya urungkan niat itu. Lalu saya berpikir untuk memberitahu mereka apa yang saya pikirkan tentang pesta kecil mereka yang dikucilkan. Akhirnya, saya hanya menulis, oke, saya hargai keputusan kalian, dan saya tidak akan datang ke pesta kalian. Tetapi kalian juga tidak akan melihat saya. Hargai keputusan saya. Dalam hitungan detik, mereka semua, setiap anggota keluarga dalam obrolan itu, membalas pesan saya dengan emoji wajah badut. Wajah badut, seolah-olah saya semacam lelucon. Aku langsung keluar dari grup obrolan dan melempar ponselku ke sofa. Duduk di ruang tamu, aku mencoba memikirkan bagaimana kami bisa sampai ke titik ini. Semuanya berawal sebulan yang lalu di acara makan malam keluarga yang kukira biasa saja. Ibu mengundang semua orang, aku, Jake, Matt, Emma, plus bibi Linde dan paman Steve. Kami memang tidak tinggal bersama lagi, tapi kami berusaha bertemu sebulan sekali. Aku ingat masuk ke ruang makan ibu malam itu, merasa senang. Aku menjalani minggu yang luar biasa di tempat kerja. Aku mengenakan gaun baru yang kusuka, dan aku tak sabar untuk bertemu dengan semua orang. Perasaan itu berlangsung sekitar 10 menit. Kami baru saja duduk ketika ibu tersenyum aneh dan berkata, "Jati, kami sudah bicara sebelum Robin datang, dan kami telah membuat keputusan yang menggembirakan. Kami semua akan pergi ke Hawaii untuk Natal." Ama langsung menimpali. Aku sudah mencari-cari hotel sepanjang minggu. Semuanya hampir sudah dipesan, tapi masih ada beberapa suite yang sangat bagus yang tersedia. Harganya memang mahal, tapi sepadan. Aku bingung, tapi berusaha mengikuti saja. Oh, kedengarannya seru. Berapa banyak yang harus kubayar? Semua orang di meja mulai tertawa. Bukannya tertawa, oh, lucu, tapi malah tertawa. Lebih seperti mereka semua tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku melihat wajah mereka dan berkata, apanya yang lucu? Bibi Linde lah yang menjatuhkan bom itu. Oh, sayang, kamu tidak ikut campur. Kami sudah memutuskan kamu yang menanggung semua biaya kami. Ibu mengangguk, seolah-olah ini sudah biasa. Kami sudah menghitung semuanya untukmu, ayahmu dan aku. Jake, Matt, Emma, Linda, dan Steve. Biayanya sekitar $18.000 untuk 2 minggu. Tapi kami akan menginap di resort termewah dengan semua wisata, perawatan spa, dan semuanya. Aku benar-benar mengira mereka bercanda. Tunggu, apa? Kamu mau aku bayar $18.000 untuk liburan semua orang? Ya, kamu kan punya tabungan.
kata ibu. Seolah-olah sudah jelas. Kamu kan penghasilannya lumayan, dan kamu selalu menabung. Kamu nggak pernah pakai uang itu untuk apa-apa. Emma menimpali dengan tatapan puas. Aku pernah lihat laporan Banemo waktu kamu taruh di meja. Kamu punya tabungan lebih dari 100.000. Ini nggak akan berpengaruh apa-apa. Saat itulah semua orang heboh. Paman Steve mulai bicara soal menyewa yacht. Bibi Linde ingin memesan kamar suite presidensial. Mereka semua mengobrol, membuat rencana dengan uangku, seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku sudah cukup mendengar. Aku membanting tanganku ke meja, cukup keras hingga gelas airku melompat. Aku tidak mau membayar liburanmu ke Hawaii, kataku. Aku tidak mau menghabiskan uangku untuk fantasi-fantasimu yang mahal. Suhu di ruangan itu turun sekitar minus 20 derajat. Wajah ibu memucat, dan ia berkata, "Robin, kamu benar-benar menjauhkan diri dari keluarga ini dengan menolak membantu kami." "Membantumu," balasku. Keluarga tidak bisa seenaknya memutuskan bagaimana orang lain harus menghabiskan uang mereka tanpa bertanya terlebih dahulu. Setelah itu, tak seorang pun berbicara dengan saya sepanjang makan malam. Mereka semua makan dalam diam sementara saya duduk di sana, merasa seperti baru saja menendang anak anjing. Saya pergi secepat mungkin, dan tak seorang pun mengucapkan selamat tinggal. Itu sebulan yang lalu. Sejak itu, tidak ada kabar, tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada, "Hai, apa kabar?" Anehnya, karena biasanya mereka terus-menerus meminta uang. Jake butuh bantuan untuk membayar sewa. Emma butuh uang untuk perbaikan mobil. Ibu dan ayah selalu punya pengeluaran yang butuh bantuan. Aku terus berpikir untuk menelepon ibu agar semuanya beres. Aku mengangkat telepon berkali-kali, tapi akhirnya aku bisa membujuk diriku sendiri untuk mengurungkan niat. Kupikir mereka butuh waktu untuk menenangkan diri dan menyadari betapa gilanya tuntutan mereka untuk Hawaii. Tapi duduk di sini, melihat pesan Natal itu, akhirnya aku mengerti. Ini bukan soal menenangkan diri. Ini hukuman. Ini cara mereka membalas dendam karena aku bukan ATM pribadi mereka. Dan bagian terburuknya, aku sudah mencoba membeli cinta mereka selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Tepat setelah lulus kuliah, saya mendapatkan pekerjaan yang bagus di sebuah perusahaan pemasaran. Penghasilan saya melebihi siapapun di keluarga saya. Jadi, ketika ibu bercerita bahwa mereka sedang kesulitan membayar cicilan rumah, saya mulai membantu. Ketika Jake tidak mampu membayar uang kuliah, saya membiayai lesnya. Ketika mobil Emma mogok, saya membelikannya yang baru. Ketika Bibi Linde sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatannya, saya juga yang menanggungnya. Duduk di sofa, menatap ponsel setelah keluar dari obrolan grup itu. Tiba-tiba sesuatu terlintas di benak saya. Bukan lagi sekadar amarah, melainkan kejelasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya bisa melihat dengan jelas seperti apa hubungan saya dengan keluarga. Saya bukan putri atau saudara perempuan mereka. Saya mesin ATM mereka yang berkaki. 2 bulan yang lalu, bos saya, Rachel, memanggil saya ke kantornya dengan apa yang disebutnya sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Dia ingin saya pindah ke Denver dan mengelola kantor cabang baru kami di sana. Promosinya besar sekali, manajer regional dengan kenaikan gaji yang akan membuat gaji saya yang sekarang terasa seperti uang receh. "Coba pikirkan, Robin," katanya sambil bersandar di kursinya. "Kamu akan membangun sesuatu dari nol. Kendali kreatif penuh, anggaran lebih besar, tim sendiri. Lagi pula, Denver kota yang hebat, pegunungan, ski, hiking, kalau kamu suka." Aku menolaknya tanpa berpikir panjang. "Aku menghargai tawaranmu, Richard, tapi aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Mereka membutuhkanku di sini." Dia tampak kecewa tetapi berkata dia mengerti. "Keluarga itu penting, tapi kalau kau berubah pikiran, kabari aku segera. Aku tidak bisa memegang posisi ini selamanya." Kini, duduk di ruang tamu dengan emoji badut terpatri di retina mataku, aku menyadari betapa bodohnya aku. Mereka butuh aku di sini, baiklah, mereka butuh rekening banku di sini. Aku meraih ponselku dan menelusuri kontak hingga menemukan nomor Richard.
Sudah hampir pukul 21, tapi dia sudah memberiku nomor ponsel pribadinya untuk keadaan darurat. Rasanya ini seperti keadaan darurat. Robin, semuanya baik-baik saja. Jawabnya pada dering kedua. Hai, Richard. Maaf menelpon terlambat. Posisi di Denver itu apakah masih tersedia? Ada jeda sejenak. Ya, kami belum mengisinya, tapi kami hampir membuat keputusan. Wah, ada yang berubah? Semuanya berubah. Saya ingin pekerjaan itu. Kapan saya harus mulai? Aku bisa mendengarnya tersenyum dari telepon. Itu kabar yang luar biasa. Kami bisa membawamu ke sana sekitar 2 bulan lagi. Ada dokumen yang harus diurus, relokasi, logistik, dan sebagainya. Kirimkan apapun yang perlu saya tanda tangani. Setelah menutup telepon, dadaku terasa ringan, seperti aku telah menahan napas selama berbulan-bulan dan akhirnya bisa mengembuskannya. Untuk pertama kalinya sejak makan malam bencana itu, aku merasa telah melakukan sesuatu dengan benar. Natal datang dan pergi. Aku menghabiskannya sendirian di rumah, memesan makanan Cina dan menonton Netflix. Seharusnya suasananya menyedihkan, tapi jujur saja, rasanya damai. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan, tidak ada percakapan canggung soal uang. Menjelang makan malam, aku membuat kesalahan dengan mengecek media sosial. Ibu mengunggah banyak foto dari pesta Natal mereka. Seluruh keluarga berkumpul di sekitar pohon Natal, tersenyum lebar, dan makan malam mewah tersaji di meja. Judulnya berbunyi, Perayaan Natal yang Sempurna bersama semua orang yang berarti. Sangat bersyukur atas liburan tanpa drama dan kenegatifan yang tidak perlu. Drama dan kenegatifan yang tidak perlu. Begitulah aku bagi mereka. Alih-alih menangis atau marah, saya malah tertawa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehari setelah Natal, saya menelpon teman saya, Marcus, yang telah membantu saya membeli rumah saya saat ini 3 tahun lalu. Dia seorang agen properti dan agen yang handal. Dengar, saya butuh bantuan. Saya ingin menjual rumah saya dengan cepat. Jual, tapi kamu suka tempat itu. Kamu menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memilih warna cat. Rencana bisa berubah. Seberapa cepat kita bisa menyelesaikannya? Marcus cukup mengenal saya sehingga tidak banyak bertanya ketika saya mendengar nada bicara seperti itu. Pasar sedang panas sekarang. Rumah-rumah bagus di lingkunganmu cepat laku. Saya mungkin bisa menjualnya dalam sebulan, mungkin 6 minggu, kalau harganya pas. Kerjakan saja. Aku akan membereskannya akhir pekan ini, dan kamu bisa mulai menunjukkannya minggu depan. Ponselku senyap sejak Natal. Tak ada satupun panggilan atau pesan dari mereka. Radio senyap, yang tak masalah bagiku. Itu memberiku waktu untuk berkemas dan merencanakan tanpa harus berurusan dengan drama mereka. Aku menghabiskan bulan Januari mempersiapkan segalanya untuk kepindahan. Transfer otomatis ke keluargaku masih berjalan. Bantuan hipotek untuk ibu dan ayah, uang sewa Jake, cicilan mobil Matt, cicilan kartu kredit Emma. Aku membiarkan mereka sendiri untuk saat ini. Biarkan mereka berpikir semuanya normal sementara aku merencanakan pelarianku. Pada minggu ketiga Februari, Marcus telah menemukan pembeli untuk rumah saya. Pasangan muda dengan bayi yang jatuh cinta pada kamar bayi yang saya jadikan kantor rumah. Ironi itu tidak luput dari perhatian saya. Saya telah menabung untuk mungkin memulai sebuah keluarga suatu hari nanti, tetapi keluarga saya sendiri telah menjauhkan saya dari impian itu. Saya menjual sebagian besar furnitur saya ke toko konsinyasi dan mengemas barang-barang lainnya ke dalam truk pindahan. Perusahaan itu telah mengatur apartemen sementara untuk saya di Denver, sementara saya menetap. Yang sangat cocok karena saya tidak ingin terburu-buru membeli apapun. Kepindahan berjalan lancar. Dan dalam seminggu, saya sudah berada di Colorado. Menghirup udara pegunungan dan merasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Apartemen kantornya cukup bagus, modern, bersih, dan yang terpenting, jauh dari hiruk-pikuk keluarga saya. Saya menghabiskan beberapa minggu berikutnya bekerja sama dengan Richard untuk menyiapkan kantor cabang yang baru. Kami merekrut staf, mendesain ruang kerja, dan mengurus semua logistik untuk akun klien kami. Selama waktu senggang, saya bekerja sama dengan agen properti lokal untuk mencari tempat tinggal sendiri.
Setelah melihat-lihat lusinan properti, saya menemukan rumah yang sempurna. Rumah itu sedikit lebih kecil dari rumah lama saya, tetapi memiliki taman belakang yang menakjubkan, jauh lebih luas daripada yang pernah saya miliki sebelumnya. Saya sudah bisa membayangkan diri saya di sana menikmati kopi di pagi hari, bahkan mungkin belajar menanam sayuran. Saya pindah ke rumah baru di hari Jumat dan membuka kantor cabang di hari Senin berikutnya. Rasanya seperti mimpi. Tim saya sendiri, kantor saya sendiri, dan keputusan saya sendiri. Saya merasa lebih memegang kendali atas hidup saya daripada bertahun-tahun yang lalu. Hari pertama bekerja itu, duduk di kantor baru yang menghadap pusat kota Denver, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah saya nantikan selama berminggu-minggu. Saya masuk ke akun perbankan online saya dan membatalkan semua transfer otomatis yang telah saya atur untuk keluarga saya. Bantuan hipotek untuk ibu dan ayah hilang. Bantuan sewa bulanan Jay dibatalkan. Cicilan mobil Matt selesai. Cicilan kartu kredit Ama tidak lagi. Setiap kali saya melihat pembatalannya, saya tak henti-hentinya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, setiap dolar yang saya hasilkan akan menjadi milik saya. Lega rasanya luar biasa. 2 minggu kemudian, ponselku mulai berdering. Pertama, ibu yang menelepon. Kulihat namanya muncul di layar dan kutekan tombol tolak. Lalu, ayah mencoba. Perlakuan yang sama. Lalu, Jake. Di penghujung hari, aku menerima 12 panggilan tak terjawab dan sekitar 20 pesan teks. Akhirnya aku mendengarkan salah satu pesan suara ibu hanya untuk melihat kepanikan macam apa yang kutimbulkan. Robin, sayang, pembayaran hipotek gagal. Bank menelepon dan bilang uang di rekening tidak cukup. Kami mengandalkan transfer darimu. Tolong telepon aku kembali segera setelah kamu menerima ini. Suaranya terdengar stres, tetapi belum khawatir. Dia mungkin mengira itu hanya kesalahan perbankan yang akan segera diselesaikan. Beberapa pesan suara berikutnya semakin lama semakin panik. Ayah meninggalkan satu pesan yang isinya sebenarnya dia yang menuntutku untuk segera menelepon mereka. Pesan Jake hanya berisi keluhannya tentang uang sewa yang jatuh tempo dan membutuhkan bantuan seperti biasanya. Aku menghapus setiap pesan tanpa membalas. Seminggu kemudian, Matt dan Ama juga mulai menelepon. Matt meninggalkan pesan suara yang menyedihkan ini. Robin, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi cicilan mobilku ditolak dan mereka mengancam akan menyita uangnya. Aku butuh uang yang selalu kau kirim. Kau di mana? Pesan Ama lebih lugas. Apa-apaan ini, Robin? Perusahaan kartu kreditku menelpon, mengatakan pembayaranku ditolak. Kau sudah menanggungnya selama 2 tahun. Aku punya tagihan yang harus dibayar. Tetap saja tidak ada jawaban. Sebenarnya cukup memuaskan melihat mereka semua berjuang tanpa rekening bank pribadi mereka. 3 hari kemudian, saya mendapat pesan dari ibu yang membuat saya tertawa terbahak-bahak. Robin, kami pergi ke rumahmu dan ada orang asing yang tinggal di sana. Kamu di mana? Kita perlu bicara. Saya bisa membayangkannya dengan sempurna. Ibu dan ayah datang ke alamat lama saya. Mungkin berencana untuk membuat saya merasa bersalah secara langsung agar mengembalikan uang itu. Tetapi yang saya temukan hanyalah beberapa pemilik rumah baru yang kebingungan dan tidak tahu siapa yang mereka cari. Malam itu, aku memeriksa kontak-kontakku dan memblokir semua nomor keluargaku. Ibu, ayah, Jake, Matt, Emma, Bibi Lindy, Paman Steve semuanya. Aku sudah muak mendengarkan keluhan mereka soal uang. Sebulan berlalu dalam keheningan yang membahagiakan. Aku mulai beradaptasi dengan kehidupan baruku di Denver, menjalin pertemanan di tempat kerja, dan menjelajahi kota. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tak lagi stres memikirkan uang karena aku tak mau memberikan semuanya kepada kerabat yang tak tahu berterima kasih. Lalu, ponselku berdering dengan nomor yang tak kukenal. Aku hampir tak menjawab, tetapi ada sesuatu yang membuatku mengangkatnya. Robin, syukurlah, ini Sarah. Semua orang mencarimu. Orang tuamu panik. Ada apa? Sarah sepupuku dari pihak ayah. Usianya hampir sama denganku, dan kami selalu rukun.
Meskipun kami jarang ngobrol lagi, dia tidak pernah meminta uang kepadaku, tidak pernah memperlakukanku seperti ATM. Aku pindah ke Denver untuk bekerja. Aku tidak memberitahu siapapun karena, sejujurnya, Sir, aku sudah selesai dengan semuanya. Selesai? Apa maksudmu, selesai? Jadi, kuceritakan semuanya padanya. Tuntutan liburan Hawaii, larangan Natal, emoji badut, semuanya. Sarah mendengarkan tanpa menyela. Astaga, Robin, aku tidak tahu mereka memperlakukanmu seperti itu. Ya, baiklah. Sekarang kamu tahu kenapa aku pergi dan kenapa aku tidak lagi mengirimkan uang kepada mereka. Apakah itu sebabnya ayahmu menelpon ibuku, menangis karena kehilangan rumah, dan mengapa Jake memposting di Facebook tentang kebutuhannya akan teman sekamar? Itu membuatku tersenyum. Mungkin mereka akan menemukan solusinya. Mereka berhasil sebelum aku punya uang. Sarah terdiam sejenak. Robin, aku mengerti kenapa kamu marah. Apa yang mereka lakukan memang mengerikan. Tapi ibumu meneleponku setiap hari, menanyakan apakah aku sudah mendengar kabarmu. Dia sepertinya benar-benar khawatir. Dia khawatir tentang pembayaran hipoteknya, bukan tentang saya. Mungkin, tapi bagaimana kalau dia tidak? Bagaimana kalau mereka benar-benar sadar kalau mereka mengacau? Saya tertawa, tapi tidak ada humornya. Kalau begitu mereka boleh minta maaf. Tapi saya sudah peringatkan mereka kalau mereka tidak akan bertemu saya lagi, dan mereka malah membalas dengan wajah-wajah konyol. Jadi, menurut saya, mereka sudah membuat pilihan. Setelah menutup telepon dengan Sarah, aku duduk di ruang tamu, memandangi kebunku. Pemilik sebelumnya menanam mawar yang baru saja mulai berbunga. Suasananya damai, tenang, tak ada yang meminta uang atau meremehkanku. Beberapa bulan kemudian, saya mengganti nomor telepon saya sepenuhnya. Saya memberikan nomor baru itu kepada Sarah dan beberapa teman dekat dari pekerjaan lama saya. Tapi hanya itu saja. Saya ingin memulai hidup baru yang benar-benar baru. Kehidupan baru saya di Denver adalah segalanya yang saya harapkan. Kantor cabang berjalan dengan sangat baik. Kami telah mendapatkan 3 klien besar di kuartal pertama, dan Richard berbicara tentang ekspansi yang lebih besar lagi. Saya telah berteman dengan tetangga-tetangga saya, bergabung dengan kelompok hacking, bahkan mulai berkencan dengan seorang pria bernama Tom, yang bekerja di toko perlengkapan outdoor di pusat kota. Tom benar-benar kebalikan dari keluargaku. Dia membayar sendiri makanannya saat kami pergi keluar, tidak pernah meminjam uang, dan malah tampak lebih tertarik padaku sebagai pribadi daripada apa yang bisa kulakukan untuknya. Suatu malam di penghujung musim panas, saya sedang memeriksa email ketika melihat sebuah pesan dari alamat yang tidak saya kenal. Judul emailnya membuat perut saya mual. Dari Ama. Saya menatapnya selama 1 menit penuh sebelum membukanya. Robin, aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengar kabar dari kami semua, tapi aku harus mencoba. Kita semua sudah bicara, dan kita sadar kita telah berbuat salah. Kita salah memintamu membayar Hawaii, dan kita salah melarangmu ikut Natal. Kita tidak membutuhkan uangmu lagi. Kita hanya ingin adik kita kembali. Aku menemukan emailmu melalui beberapa teman bersama. Tolong, bisakah kita bicara? Kami merindukanmu. Saya membacanya 3 kali. Sebagian diri saya ingin percaya mereka benar-benar belajar sesuatu. Tapi sebagian besar diri saya ingat emoji wajah badut itu dan bertahun-tahun diperlakukan seperti sumber uang semata. Saya menutup email itu tanpa membalas. Jika mereka benar-benar ingin memperbaiki keadaan, mereka harus melakukan lebih dari sekadar mengirim 1 email. Mereka telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya, dan saya belum siap melupakannya. Kehidupan di Denver telah menjadi persis seperti yang saya butuhkan. Pegunungannya luar biasa. Saya belum pernah tinggal di tempat dengan pemandangan seperti ini. Tom dan saya mulai mendaki bersama setiap akhir pekan, dan saya mulai mencapai kondisi terbaik dalam hidup saya. Pekerjaan juga berjalan dengan sangat baik. Cabang kami telah melampaui semua target yang ditetapkan Richard, dan dia sudah membicarakan tentang pembukaan cabang lain dengan saya yang mengawasi keduanya. Saya mendapatkan teman sejati di sini. Tetangga saya, Jessica, dan saya minum kopi setiap Selasa pagi sebelum bekerja.
Ada klub buku yang saya ikuti di mana kami benar-benar membahas buku, alih-alih membahas siapa yang butuh uang untuk apa. Saya bahkan mulai mengikuti kelas tembikar setiap Kamis malam, sesuatu yang selalu ingin saya coba. Tetapi tidak pernah sempat ketika saya sibuk menjadi bankir pribadi semua orang. Aneh rasanya betapa ringannya perasaanku tanpa beban keuangan keluarga yang terus-menerus membebaniku. Aku pernah menghitungnya. Selama 5 tahun terakhir, aku telah memberi mereka hampir $60.000. 60.000. Itu mobil yang layak, uang muka untuk rumah yang sangat bagus, atau 1 tahun keliling dunia. Namun, uang itu justru diberikan kepada orang-orang yang menganggapku tak lebih dari sekadar sumber uang mudah. Sekitar 6 bulan setelah email Ama, ponselku berdering saat aku sedang menyiapkan makan malam. Sarah menelepon lagi. Hai, bagaimana kabar Denver? Bagus sekali. Sebenarnya, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Tapi, Robin, aku perlu memberitahumu sesuatu. Orang tuamu kehilangan rumah disita. Rupanya, mereka tidak bisa membayar cicilan tanpa bantuanmu. Dan mereka tidak bisa memenuhi syarat untuk modifikasi karena riwayat kredit ayahmu buruk akibat beberapa utang bisnis lama. Mereka terpaksa pindah ke rumah bibimu, Linda. Aku merasakan campuran emosi yang aneh. Sebagian diriku merasa tidak enak rumah itu adalah rumah masa kecilku, tapi lebih tepatnya, aku tidak merasakan apa-apa. Mereka sudah membuat pilihan ketika mereka memutuskan aku tak berguna. Bagaimana kabar Jake dan Matt? Jake harus mencari 3 teman sekamar, dan sekarang dia bekerja 2 pekerjaan. Mobil Matt disita, jadi dia naik bus kemana-mana. Emma harus pindah kembali ke rumah orang tuamu di rumah Linda karena dia tidak mampu membayar apartemennya, dan mereka masih belum bekerja. Sarah tertawa, tapi suaranya tidak riang. Oh, mereka sudah bekerja sekarang. Emma dapat pekerjaan di Target, Jake jadi pengantar makanan dan bekerja di gudang. Matt akhirnya diterima di pusat panggilan. Lucunya betapa cepatnya mereka dapat pekerjaan ketika uang gratisnya berhenti datang. Setelah menutup telepon, saya duduk di sofa, memikirkan apa yang Sarah katakan. 5 tahun lalu, mendengar keluarga saya sedang kesulitan pasti membuat saya langsung pulang dengan cek terbuka. Sekarang, saya merasa kasihan pada mereka, tetapi tidak cukup kasihan untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka sudah punya waktu bertahun-tahun untuk mencari cara menghidupi diri sendiri. Sebaliknya, mereka sudah merasa nyaman hidup dari kemurahan hati saya dan merencanakan liburan mahal dengan uang saya. Mungkin dengan bekerja keras untuk mencari nafkah, mereka akan belajar sesuatu tentang nilai uang. Tom datang malam itu dan mendapatiku diam. Semuanya baik-baik saja. Kamu sepertinya sedang tidak fokus. Aku bercerita tentang telepon Sarah. Tom sudah mendengar sedikit tentang situasi keluargaku. Tapi aku belum pernah menceritakan detailnya secara lengkap. Itu berat, katanya setelah aku selesai. Apa kau merasa bersalah? Kupikir aku akan melakukannya, tapi ternyata tidak. Apa itu mengerikan? Tom menggelengkan kepalanya. Robin, kamu mendukung mereka selama bertahun-tahun, dan mereka membalasnya dengan tidak mengajakmu merayakan Natal dan memperlakukanmu seperti sampah. Kamu tidak berutang apapun kepada mereka. Itulah yang saya sukai dari Tom. Dia terus terang dan jujur, tapi tidak kejam. Dia melihat segala sesuatunya dengan jernih tanpa beban emosional yang saya bawa-bawa. Setahun berlalu, Denver berubah dari tempat pelarian sementara menjadi rumah. Saya membeli mobil yang lebih bagus, berlibur ke Eropa bersama Jessica, dan bahkan mulai mencari rumah dengan taman yang lebih luas. Kelas tembikar telah mendorong saya untuk mendirikan studio kecil di ruang bawah tanah, tempat saya bisa mengerjakan proyek di malam hari. Lalu, di suatu Selasa pagi yang tak terduga, muncul email lain dari Ama. Email ini lebih panjang. Robin, aku tahu kamu tidak membalas email terakhirku, dan aku mengerti kenapa. Kami semua tahu kami memperlakukanmu dengan sangat buruk. Kehilangan rumah itu adalah peringatan bagi kami semua. Kami sudah bekerja dan menghidupi diri sendiri selama lebih dari setahun, dan kami menyadari betapa kami telah memanfaatkanmu. Kami tidak menginginkan uangmu. Kami hanya ingin adik kami kembali. Ibu selalu menangis memikirkanmu.
Dia terus bilang seharusnya dia tidak mengirim pesan itu tentang Natal. Jake dan Matt merasa tidak enak dengan emoji badut itu. Kami semua juga. Aku tahu kami tidak pantas dimaafkan, tapi kami mencintaimu dan kami merindukanmu. Jika ada kesempatan kamu mau bicara dengan kami akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini. Aku membacanya 2 kali, lalu menutup laptop dan pergi membuat kopi. Intinya, aku yakin Emma tulus. Aku yakin mereka mungkin merasa bersalah tentang apa yang terjadi. Tapi merasa bersalah setelah konsekuensinya terasa berat, bukan berarti mereka benar-benar memahami kesalahan mereka. Mereka menunjukkan sifat asli mereka ketika mereka pikir aku akan selalu ada untuk menyelamatkan mereka. Tuntutan liburan Hawaii, pengucilan saat Natal. Wajah-wajah badut itulah jati diri mereka sebenarnya ketika mereka pikir aku tak punya pilihan selain menerimanya. Setelah mereka kehilangan uang gratis dan harus menghadapi konsekuensi nyata, tiba-tiba mereka menginginkan adik mereka kembali. Tapi di mana cinta dan rasa hormat mereka saat aku yang membayar tagihan mereka? Di mana rasa terima kasih mereka saat aku mengorbankan keamanan finansialku demi mereka? Aku memikirkan Tom, yang tak pernah meminta sepeser pun dariku, tentang Jessica, yang bersikeras membagi setiap tagihan kopi, tentang rekan kerjaku, yang menghargai ide-ideku dan memperlakukanku setara, tentang kelompok pendakianku, di mana orang-orang menyukaiku apa adanya, bukan apa yang bisa kuberikan kepada mereka. Aku punya keluarga sejati sekarang, yang telah kupilih, yang memilihku kembali untuk alasan yang tepat. Aku menghapus email Ama tanpa membalas. Mungkin suatu hari nanti aku akan siap menerima mereka kembali dalam hidupku. Mungkin mereka akan membuktikan bahwa mereka benar-benar telah berubah dan belajar melihatku lebih dari sekadar rekening bank. Tapi hari itu bukan hari ini, dan aku baik-baik saja dengan itu. Aku menjalani kehidupan yang baik di sini, kehidupan di mana aku berarti siapa diriku, bukan apa yang bisa kuberikan. Dan itu lebih berharga daripada reuni keluarga manapun.